Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 4. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dengan NIM 21103-123-20006. Perkenalkan, nama saya Nur Liza Rahmah dengan NIM 2110912220036. Saya Salsabila dengan NIM 10912120026. Saya Nisbahul Anggraini dengan NIM 2110912320026. Saya Widat Afifah dengan NIM 2110912120014. Saya Salma Rizky Awalia dengan NIM 2110912120022. Saya Nina Fatina Khaira dengan NIM 2110912220030. Saya Keti Juni Purni dengan NIM 21109120002. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi terkait peraturan dan perundang-undangan K3. Langsung saja kepada teman-teman saya persilakan. Baik, di sini kelompok kami mengambil 5 pembahasan. Yang pertama, Undang-Undang tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang kedua, Peraturan Pemerintah tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang ketiga, Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang keempat, Keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dan yang kelima, peraturan lain terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Baik, pembahasan pertama terkait Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Undang-undang kerap disinggung dan diusut menjadi dasar hukum yang menaungi masalah K3. Berikut ini undang-undang yang terkait. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969, terkhusus pada pasal 9 yang memaparkan mengenai pokok ketenagakerjaan, bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja, hingga perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia, moral, dan agama. Kemudian, undang-undang ini diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Di sini diatur beberapa hal, seperti pada pasal 2 terkait keselamatan kerja di segala tempat kerja, pasal 3 dan 4 terkait syarat-syarat keselamatan kerja, pasal 5 terkait pengawasan undang-undang keselamatan kerja, pasal 10 terkait Menteri Tenaga Kerja dengan wewenang untuk membentuk panitia pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja, serta pada pasal 11 ayat 1 terkait kecelakaan kerja harus dilaporkan pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja di dinas terkait. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya, di undang-undang terkait K3 juga ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 yang mana isinya berisikan hal tentang wajib lapor ketenagaan, mengatur syarat keselamatan kerja pada setiap tahapan pekerjaan yang mengandung dan juga dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang berisi tentang kesehatan pekerja, khususnya pada pasal 23 terkait kesehatan pekerja untuk keamanan dan juga produktivitas kerja. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 yang mana berisikan tentang jaminan sosial tenaga kerja. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berisikan tentang ketenagakerjaan, bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dalam seluruh aspek. Peraturan pemerintah tentang K3. Untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 mengenai sistem latihan pekerjaan nasional yang memerlukan latihan yang dilakukan oleh BLK, yaitu latihan berasaskan kompetensi yang memenuhi keperluan dunia perindustrian sehingga melatih lulusan agar dapat segera bekerja di industri. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja adalah aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kesehatan pekerjaan adalah usaha yang bertujuan melindungi semua orang
yang berada di tempat kerja agar mereka dapat hidup dengan sehat dan bebas dari masalah kesehatan dan kesan buruk akibat kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi. 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang K3. 1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenaker Nomor 2/05/MEN/1996 terkait sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. 2. Permenaker Nomor (per)/MEN/1976 tentang kewajiban latihan Hiperkes bagi dokter perusahaan dan mendapatkan surat penunjukan dari Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. 3. Permenaker Trans Nomor (per)/02/MEN/1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan penyelenggaraan kesehatan kerja pada pasal 2 yang menyebutkan bahwa pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja dapat mengetahui kondisi kesehatan pekerja sehingga pekerja dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan bidangnya. 4. Permenaker Nomor 05/2018 tentang ketentuan mengenai K3 (keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja di lingkungan kerja). 5. Permenaker Trans Nomor (MEN/8/2008) yaitu pengusaha wajib menyediakan petugas P3K dan fasilitas P3K di tempat kerja. Keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang K3. Yang pertama, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 155/MEN/1984 tentang penyempurnaan Keputusan Menteri Tenaga dan Transmigrasi Nomor 125/MEN/1982 tentang pembentukan, susunan, dan tata kerja Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah, dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang kedua, Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 174/1986 Nomor 104/KPTS/1986 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi. Yang ketiga, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 235/MEN/2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Yang keempat, Kepmenaker RI Nomor 1135 Tahun 1987 tentang Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang kelima, Kepmenaker RI Nomor 333 Tahun 1989 tentang diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja. Yang keenam, Kepmenaker RI Nomor 245 Tahun 1990 tentang Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional. Kepmenaker RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang nilai ambang batas praktek fisika di tempat kerja. Kepmenaker RI Nomor 186 Tahun Kepmenaker RI Nomor 197 Tahun 1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya. Kepmenaker Trans RI Nomor 75 Tahun 2000 tentang pemberatan standar nasional Indonesia atau SNI nomor SNI 0402 25 2000 mengenai persyaratan umum instalasi listrik 2000 PUIL 2024 3. Kepmenaker Trans RI nomor 235 tahun 2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang memperhatikan kesehatan atau keselamatan moral anak. Kepmenaker RI nomor 68 tahun 2004 tentang pencegahan dan penanggulangan AIDS atau AIDS di tempat kerja.
Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai peraturan lain terkait dengan K3. Peraturan lain di sini yaitu selain dari peraturan-peraturan yang telah dibahas di pembahasan sebelumnya. Nah, yang pertama yaitu Surat Dirjen Binwasnaker RI No. 20 DJPPK /6/2004 tentang sertifikat kompetensi K3 bidang konstruksi bangunan. Yang kedua adalah Perpres nomor 7 tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Yang ketiga adalah Kepdirjen Binwasnaker dan K3 nomor 47 tahun 2015 tentang pembinaan calon ahli K3 bidang listrik. Yang keempat adalah Kepdirjen Binwasnaker nomor 53 tahun 2009 tentang pedoman pelatihan dan pemberian lisensi petugas pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja. Yang kelima yaitu Kepdirjen Binwasnaker nomor 89 tahun 2012 tentang pembinaan calon ahli keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 spesialis listrik. Nah, setelah peraturan-peraturan tadi yang saya sebutkan, masih banyak sekali peraturan lain terkait dengan K3. Baik, itu tadi pemaparan terkait materi peraturan dan perundang-undangan K3. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.